juga apa 13. Terus yang terbaru ini kurikulum merdeka. Jadi setiap kurikulum baru, kurikulum itu ada kata-kata yang kita itu kurang paham. Ada kata-kata baru. Contohnya apa? Ada dulu istilah ada pakem. Pernah dengar kan Bapak Ibu? Nah, pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan. Kalau kata orang Jawa itu diganti paikem, ya kan? Pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Jadi dalam kurikulum merdeka pun ada istilah-istilah baru yang kadang kita itu pas seperti itu. Makanya dengan seperti ini kami coba olah sedikit. Semoga minimal kita itu, oh kurikulum merdeka itu seperti itu kaitannya dengan contohnya datang tepat waktu. Apa mengerjakan tugas tepat waktu. Balik sekolah tepat waktu. Itu kaitannya dengan disiplin. Dewi kalau disiplin itu kaitannya dengan waktu. Apa yang apa pengertian dari disiplin positif ini yang ini. Jadi kami cari di Google banyak orang itu memaknai disiplin positif itu bervariasi bermacam-macam. Jadi pada intinya saya tarik kesimpulan di sini itu disiplin positif itu pendekatan yang dilakukan oleh seseorang, terutama kita sebagai guru, agar tercapai suasana kelas yang menarik dan menyenangkan. Terus si siswa itu dengan adanya pendekatan disiplin positif itu tidak adanya paksaan. Jadi mereka itu ada timbul motivasi belajar dengan dirinya sendiri. Contohnya apa? Siswa rajin masuk tepat waktu. Ada motivasi apa motivasinya? Jadi untuk mengetahui seperti itu, makanya apa namanya itu ada pendekatan disiplin positif. Kita kan sebagai orang guru itu kan maunya siswa itu rajin. Siswa apa ya di sekolah sama kawan bagus, ya kan? Siswa menghormati guru, mendengarkan belajar itu maunya guru seperti itu. Makanya jadi makanya di apa ya disiplin positif yaitu apa yang dilakukan oleh guru dalam melakukan keadaan seperti itu. Jadi kita Bapak Ibu ya, jadi makna disiplin positif seperti itu. Lanjut. Kemudian, untuk mencapai disiplin positif, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini, teori motivasi kita memahami, ada apa itu mana hukuman, apa itu penghargaan, kesepakatan dan restitusi, dan lain-lain. Jadi kami itu agak singkat-singkat saja supaya materi kita itu dapat tercapai dengan maksimal. Ini. Lanjut. Sekarang mengenai teori motivasi. Jadi kita orang dewasa, anak-anak juga, ya kan, memiliki motivasi. Setiap orang itu motivasinya berbeda-beda. Motivasi itu ada motivasi internal dalam diri siswa. Itu nanti ada istilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi eksternal, itu kaitannya dengan peraturan, penghargaan, keluarga, dan lingkungan. Jadi kita ulas satu persatu, Bapak Ibu ya. Agak santai Bapak Ibu ya, jangan terlalu serius nih. Lanjut. Jadi sekarang kita bahas mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu? Yang warna pink, apa ini warna pink ini? Kasih sayang. Yang warna, ini warna apa ini? Buah kuning. Yang warna hijau ini? Kebebasan. Yang warna ini, apa ini? Kesenangan. Dan warna agak hitam ini bertahan. Warna-warna ini, kalau saya tarik ke atas, itu sama juga motivasi Bapak Ibu ikut webinar ini. Ini yang biru ikut webinar karena ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan, ya kan? Warna biru. Jadi ini penguasaan. Ini kalau sama itu bukan kekuasaan ya, penguasaan. Jadi kita ingin menguasai apa materi dalam kurikulum merdeka. Jadi yang pertama jika Bapak Ibu milih satu. Jadi kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan itu mengenai penguasaan.
Jika Bapak Ibu milih nomor 2, apa warnanya ini? Agak hitam. Mendapatkan sertifikat. Jadi ini mengenai bertahan hidup. Sertifikat untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk upload SKP. SKP untuk apa? Untuk naik pangkat, jenjang. Jadi kan itu mengenai dengan bertahan hidup. Nah, jadi ini. Makanya tadi itu saya kasih warna supaya Bapak itu, oh saya berpikir itu seperti. Jadi intinya tidak ada benar atau salah. Karena semua orang punya motivasi berbeda-beda. Ini masih kita orang dewasa, nanti kita kaitkan dengan peserta didik. Ini mantap betul, Bapak Ahmad Edi Santoso itu bertahan hidup. Mantap Pak. Sekarang yang nomor 3, mengisi waktu luang. Warna apa itu? Ungu. Nah, kesenangan. Kadang di rumah bosan, ya kan tidak ada kegiatan. Ya kita kan butuh apa? Butuh hiburan, tuh kesenangan. Makanya dengan mengisi waktu itu sangat bagus. Mengisi waktu ulang untuk ikut seminar. Ada kegiatan, ada ilmu, ada sertifikat. Yang nomor 4 dan 5, warna apa ini? Agak pink. Diajak kawan atau mendapat kawan baru. Ini kaitannya dengan kasih sayang. Nah, jadi kebutuhan dasar Bapak itu mengenai kasih sayang. Ingin bertemu kawan, ingin punya kenalan baru. Ya kan? Kemudian yang berikutnya, ini masih orang dewasa Bapak Ibu ya. Warna hijau, penasaran dengan Pak materinya. Itu saya kaitkan dengan kebebasan ini. Ya ini sebenarnya kalau penasaran itu kaitannya dengan masalah kasih sayang tadi itu. Karena dengan teman apa. Yang 7 lainnya. Jadi intinya kembali itu, jadi kebutuhan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama mengenai kasih sayang, kekuasaan, bertahan hidup atau survival, kebebasan, dan kesenangan. Ini kaitannya dengan yang tadi itu dewasa, orang dewasa. Lalu bagaimana kaitannya dengan siswa? Ini Bapak Ibu. Saya klik lagi ke bawah. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi seandainya di sekolah Bapak Ibu ada siswa jarang masuk sekolah, ya kan? Kemudian guru kelasnya itu bertanya, mengapa wahai kau si fulan, ya kan, tidak masuk sekolah? Di situ mungkin banyak pertanyaan, banyak jawaban. Nah, dari situ saya buat ada kira-kira itu ada 5 jawaban. Yang pertama, malas karena belajar matematika susah. Ya, jadi saya kasih warna apa? Jika siswa menjawab seperti warna hijau, berarti apa? Dia penguasaannya lemah. Nah, jadi dan dia itu adalah penguasaan, dia tidak memahami materi, makanya dia tidak berangkat ke sekolah. Ada karena takut, atau karena masalah penguasaan. Mungkin seandainya dia itu penguasaan matematika bagus, dia tetap berangkat ke sekolah. Jadi kebutuhan dasar dia adalah penguasaan, masalah penguasaan. Kemudian seandainya si Doni, tadi kan Doni tidak ke sekolah, kemudian guru bertanya, dia menjawab, di sekolah membosankan Pak. Kira-kira apa kebutuhan yang diharapkan oleh Doni itu? Ini cek warna ungu, kita klik. Jadi kesenangan, ya kan? Nah, jadi siswa kadang macam-macam siswa pergi ke sekolah itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang pengen ketemu teman, ada yang pengen hiburan. Saya beberapa waktu yang lalu, saya biasanya di kelas itu sering membuat apa Bu? Membuat pertanyaan melalui kertas sama siswa kami. Siswa kami itu ada satu kelas 30 siswa, 33. Jadi saya selalu bertanya, gitu, apa yang membuat Anda termotivasi untuk belajar? Jadi jawabannya macam-macam. Ada yang ingin ketemu berapa, ada yang karena apa ya? Karena takut kena marah orang tuanya. Ada yang karena senang bermain di sekolah. Pokoknya macam-macam. Terus untuk kelas kami itu kebanyakan mereka sekolah karena senang Pak, senang ketemu katanya, senang ketemu bapak guru yang suka, wah katanya gitu. Karena di kelas itu suka guru, nyaman Pak. Jadi alhamdulillah kelas kami itu rata-rata mereka tuh memilih kesenangan, senang ke sekolah. Jadi maksudnya dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu kita usahakan, terutama guru kelas dan guru lain lah, guru apa,
ciptakan suasana kelas itu yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalau istilah kami waktu di Jember itu, kami yang salah satu kami suka itu, istilahnya terbina, bersih, indah, aman, dan menyenangkan. Jadi, ciptakan suasana kelas seperti itu. Ketika mereka senang, saya yakin mereka itu akan semangat ke sekolah. Yang penting mereka sekolah dulu. Masalahnya pembelajaran tanda, yang penting sekolah dulu. Jadi, masalah sekolah. Kemudian masih, seandainya tadi si Doni menjawab, Pak, saya tidak masuk sekolah karena tidak ada kendaraan atau tidak ada yang menonton. Berarti si Doni itu kebutuhan dasar yang belum tercukupi apa? Bertahan hidup. Ya, jadi semua orang itu punya alasan. Kita tidak serta-merta langsung menyalahkan Bapak Ibu. Karena apa? Semua orang punya alasan masing-masing. Kalau seandainya Doni itu punya kendaraan, saya yakin dia itu tidak akan terlambat, tidak akan bolos. Karena apa? Ada yang kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Seandainya juga si Doni, Pak, saya tidak masuk sekolah, Pak. Saya bolos pun tidak ada yang negur, Mah. Oh, tidak ada yang negur. Karena apa? Orang tua saya tidak ada yang tahu. Mereka sibuk kerja. Ya kan? Seandainya Doni milih nomor 4. Berarti kita lihat, ini warna apa ini? Warna pink. Berarti kebutuhan dasar yang tidak dimiliki Doni oleh apa itu? Kasih sayang. Tidak dipungkiri. Kadang ada orang tua, bapak ibunya sibuk, karyawan apa, sampai anaknya pun tidak terpantau. Itu Bapak Ibu. Jadi kami dulu pernah di Kepulauan itu. Jadi anaknya kan jarang masuk. Jadi ketika kami konfirmasi ke orang tuanya bilang, loh, perasaan dia setiap hari masuk, Pak. Jadi itu kata kesibukan orang tua. Jadi sekolahnya anaknya tidak terpantau. Artinya apa? Ketika anaknya jarang dipantau, otomatis dia itu kan, halah orang tua saya aja tidak peduli, tidak. Jadi ketika anak jarang masuk pun, mungkin alasan juga karena kurang kasih sayang, kurang adanya perhatian. Kemudian yang terakhir, seandainya Doni jarang masuk sekolah, ada pertanyaan, dia menjawab gini, Pak, saya ingin santai di rumah. Kita kan, kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kira-kira ini, yang nomor berapa ini? Ini warna hijau. Jadi warnanya itu ingin kebebasan, ya kan? Kadang ada sekolah terlalu disiplin, itu terlalu ketat, ya kan? Banyak tugas. Kadang kan apa ya? Pikiran anak itu sekali-kali ingin nyantai. Itu alasan. Ya. Jadi dalam ini tuh, saya tuh pernah ada masalah, bukan kasus ya, dibilang kasus terlalu besar. Waktu itu masih kelas 6. Jadi siswa itu jarang masuk. Saya tanya ke siswa lain, memang Pak, dia itu jarang masuk. Di kelas sebelumnya pun mereka jarang masuk. Kebetulan itu kelas 6. Kemudian saya tanya ke kawan-kawannya, ngapa Pak jarang masuk? Terus main HP Pak, ada waktunya belajar. Ada waktunya menghibur diri dengan main HP. Ada waktunya membagi orang tua. Oh iya Pak, katanya itu. Jadi besok-besok bagaimana solusimu agar kau itu yang tidak terlalu banyak main HP? Kata dia, oh iya Pak, saya akan mencoba mengatur waktu saya main HP. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya 5 kebutuhan dasar ini, kita memahami apa permasalahan siswa di kelas, apa permasalahan siswa tidak mengikuti pelajaran dan lain-lain. Jadi itu manfaat 5 kebutuhan dasar manusia, terutama untuk kondisi kelas yang kondusif. Yang kemudian, yang ini sudah, ini agak-agak singkat ya Bapak Ibu. Ini sekarang kita mengenai yang nomor 2, punishment dan reward, ya, hukuman dan penghargaan. Jadi mungkin kita semua, termasuk saya, Bapak Ibu semua termasuk saya, juga pernah melakukan hukuman terhadap siswa, ya kan? Nah, jadi apakah itu benar, apakah itu salah? Jadi macam kami tidak berhak menyalahkan, juga tidak berhak membenarkan. Ya, semoga dengan adanya materi nanti kita terbuka. Oh ternyata seperti ini. Nah sekarang ini hukuman atau punishment itu sama penghargaan, reward. Jadi tujuannya sama Bapak Ibu.
Kalau hukuman tujuannya agar siswa mematuhi peran sekolah. Misalnya, siswa tidak masuk, oh nanti push up, jemur, lari lapangan, itu hukuman kan? Supaya siswa takut. Makanya artinya siswa masuk. Ada siswa tidak mengerjakan PR, hukumannya apa? Berdiri dengan satu kaki. Jadi tujuan hukuman seperti itu. Tujuannya agar siswa mematuhi peraturan sekolah. Bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan itu sama, contohnya penghargaan itu kan, misalnya, ayo nanti kalau bisa ngerjakan balik duluan. Ayo nanti kalau bisa ngerjakan saya kasih bintang. Jadi tujuannya sama, tujuannya agar siswa termotivasi belajar. Pada intinya, hukuman dan penghargaan tujuan puncaknya adalah tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru. Ini masih kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Nah ini kita kupas sedikit mengenai hukuman. Jadi jenis-jenis hukuman mungkin Bapak Ibu bisa membaca apa? Bisa itu pernah melakukan hukuman seperti ini. Jadi kira-kira itu kedepannya nanti bagaimana? Oh bagus enggak seperti itu. Jadi ada yang mengelilingi lapangan, ada yang dijemur di halaman, ada yang kepala dibotaki, ya Bapak Ibu ya. Ada yang menulis buku satu halaman penuh, ya kan? Ini biasanya guru-guru, kami tidak tahu kalau guru-guru kelas tinggi, kalau guru kelas bawah itu, kelas SD, SMP juga mungkin, push up berpuluh batang, dipukul pakai res, itu contoh hukuman fisik, ya kan? Ada juga hukuman psikis. Contohnya apa? Jadi psikis contohnya menyuruh siswa berdiri di depan kelas sambil bilang, Pak, saya bersalah 100 kali. Itu psikis Bapak Ibu. Ya kan? Ada juga berdiri dengan satu kaki, tangan megang telinga, itu psikis. Jadi membuat masalah mental. Jadi itu maksud hukuman. Jadi hukuman ada dua, fisik dan psikis. Kemudian mengenai penghargaan. Ya, penghargaan ada sikap, ada berupa benda. Kalau verbal contoh ujian, oh kamu bagus nak, ya kan? Oh iya kamu nanti kalau kalau juara 1, kadang kita kan punya anak itu, kalau juara 1 nanti saya belikan sepeda, ya kan? Kalau ini kan reward kan? Kamu kalau juara 1, kalau juara 2 saya belikan motor listrik. Nah, itu secara verbal. Sikap, misalnya dalam beri hadiah. Terus benda misalnya hadiah bintang ketika kita di kelas. Jadi pada dasarnya dalam kurikulum Merdeka untuk untuk hukuman dan penghargaan itu diusahakan tidak dilakukan. Alasannya apa Bapak Ibu? Memang sih, ini rata-rata kita ya pernah melakukan hukuman seperti itu, hukuman fisik atau psikis. Tapi dalam kurikulum Merdeka itu diusahakan hukuman maupun reward itu tidak dilakukan seperti itu, diusahakan. Nanti Bapak Ibu akan dikenakan mengenai dalam sesi kedua mengenai posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi tipikal guru itu kan ada yang penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah. Nanti ada sesi kedua itu akan dijelaskan oleh kawan kami. Ada sebagai pengamat, ada manajer, ada kawan dan lain-lain. Jadi dalam kurikulum Merdeka, jadi hukuman dan reward itu diusahakan tidak dilakukan. Karena apa? Ada dampaknya Bapak Ibu. Ini. Dampak apa dampaknya? Dampak negatif hukuman, dampak negatif penghargaan. Yang pertama, siswa akan patuh ketika ada peraturan saja. Contohnya gini Bapak Ibu, itu kelas, berarti kelas 4 ya, guru kelasnya ketat, banyak peraturan-peraturan. Siswa rajin datang karena ada peraturan. Tapi ketika naik kelas 5, beda guru, beda cara, tidak ada peraturan. Kira-kira siswa masih patuh enggak? Masih seperti dulu enggak? Saya yakin siswa itu akan kembali ke ketika seperti tidak ada peraturan. Makanya
Jadi makanya diusahakan tidak dilakukan. Kenapa? Dampak negatifnya seperti itu. Siswa akan terbiasa patuh ketika ada peraturan saja. Kemudian yang kedua, trauma jangka panjang, ya kan? Jadi banyak kasus, ya semoga tidak menimpa kita kan. Saya dulu tuh pernah waktu SD itu Bapak Ibu, karena lupa baju tidak dimasukkan, sama guru saya itu di plaza sampai segini nih. Sampai sekarang tuh ingat, bahkan trauma seperti itu kan. Ada juga kasus guru botakin rambut muridnya karena rambutnya panjang. Jadi saya yakin dia itu sampai tua, ya kan? Ada guru dibajak muridnya, ada guru yang mohon maaf diketapel orang tuanya. Pasti itu ada Pak, karena ada kondisi tertentu. Jadi kami itu tidak membela guru atau siswa, cuma ini hanya sebagai penjelasan saja. Jadi kadang ini ketergantungan dengan penghargaan. Contohnya gini, ada kasus misalnya anak saya lah ya. Saya bilang, nak, kalau kau juara, saya belikan sepatu baru, ya kan? Siap. Anak saya tahun ini juara. Tahun berikutnya dia pasti minta, Pak, saya ini kalau juara lagi mau beli apa? Tahunnya lagi mesti dia itu minta lagi. Jadi itu bahasanya itu tergantung dengan penghargaan. Jadi ketika tidak ada penghargaan, gara-gara pertanyaannya apa dia masih semangat? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu dampak negatifnya dari penghargaan atau reward. Kemudian memicu kompetisi yang kurang sehat, kan? Jadi karena ingin berebut terbaik, jadi ada kompetisi yang tidak sehat. Jadi yang mungkin Bapak Ibu pernah nonton film apa itu PK, yang idiot itu. Jadi yang selalu saya ingat itu karena situ kan ada persaingan, ya kan, untuk menjadi nomor 1. Ada si yang tokoh antagonis bilang ini, jika kau tidak punya prestasi untuk menjadi nomor 1, makanya jatuhkanlah banyak lawan. Jadi itu kan bahasanya itu kompetisi yang tidak sehat. Jadi sebenarnya reward itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada hal-hal yang di luar perkiraan kita. Kemudian yang poin nomor 3 ini kan ketidakadilan dan kemampuan menyebabkan hilangnya motivasi. Kadang juga kita adil, siswa merasa tidak adil. Akhirnya apa? Masalah reward, akhirnya malas belajar. Juga ada yang seperti itu. Jadi reward itu ada beberapa dampak-dampak yang menyebabkan apa ya? Motivasi belajar siswa menjadi berkurang. Yang keempat ini merupakan motivasi jangka pendek. Jadi makanya reward dan hukuman itu apa ya? Tidak ada pengaruh secara psikik kepada siswa. Karena apa? Ada dampak-dampak yang apa ya? Yang terjadi dalam diri mereka. Lanjut. Jadi itu mengenai reward dan hukuman. Kemudian bagaimana apa solusi yang baik ketika cara membuat suasana yang bagus? Jadi dalam kurikulum Merdeka kita dikenakan tadi itu ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol guru. Jadi kita diarahkan menggunakan ini. Jadi pertama kesepakatan kelas dan berikutnya restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar apa itu kesepakatan kelas, apa itu restitusi. Jadi kesepakatan kelas dan peraturan kelas itu beda Bapak Ibu ya. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya peraturan yang dibuat oleh guru tanpa ada diskusi dengan siswa. Hukum ada konsekuensi yang melanggar itu ditentukan oleh guru. Contohnya gini, datang masuk sekolah sebelum jam 7. Itu yang buat guru kan? Nah, jadi ketika ada siswa terlambat, guru langsung push up, keliling lapangan, nyabuti rumput, nah, buang sampah, ambil sampah. Itu mengenai peraturan kelas. Kalau kesepakatan kelas bagaimana? Kesepakatan kelas itu peraturan yang dibuat itu berdasarkan diskusi dan musyawarah dengan siswa. Contohnya gini,
di kelas kami itu ya saya membuat apa itu ya Pak, membuat pertanyaan-pertanyaan itu ada sekitar 15 pertanyaan. Jadi ada satu pertanyaan itu gini pertanyaannya, apakah yang tidak kamu suka di kelas? Apakah yang tidak kamu suka di kawanmu, sama kawanmu? Jadi rata-rata mereka itu kan anak sekarang itu suka ngomong orang tua gitu. Di rata-rata seperti itu. Jadi kemudian untuk solusinya kami mencoba membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi saya tulis di papan tulis mengenai sebuah kelas apa konsekuensi jika ada kawanmu yang suka bahasanya itu mengelak nama orang, menyebut nama orang tua. Jadi mereka itu masukkan Pak, ada hukumannya ini Pak, hukumannya ini Pak, ini Pak, konsekuensinya ini Pak. Nah, dari beberapa konsekuensi itu, jadi kita kerutkan satu untuk saya itu. Jadi kami bilang ini adalah pilihan kalian. Jadi seandainya kalian ini melanggar kesepakatan kelas ini, jadi konsekuensinya seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Kalau peraturan ditentukan oleh guru, terus konsekuensinya itu yang menentukan guru, biasanya spontanitas. Tapi kalau kesepakatan kelas itu yang buat guru dan siswa, terus konsekuensi bagi yang melanggar pun ditentukan oleh guru dan bedanya seperti itu ya. Ini kemudian ketika guru membuat kesepakatan kelas, berarti nanti di sama Pak Topan silakan posisi guru itu sebagai pengamat. Jadi ketika ada masalah di kelas, dia itu membuat kesepakatan kelas. Ini yang terakhir, ini restitusi. Jadi mengenai posisi kontrol guru juga, ini yang terakhir mengenai guru sebagai manajer. Jadi ketika siswa ada masalah di sekolah, di kelas, misalnya siswa jarang masuk, siswa tidak pernah ngecekar PR, siswa suka berkelahi, siswa buang sama sembarangan, nanti solusinya bagaimana? Pakai restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Jadi sama, ada beberapa pakar itu menyebut restitusi itu berbeda-beda. Jadi ada yang, tapi intinya itu restitusi itu penyelesaian masalah dengan dengan solusi masalah itu siswa bisa memahami apa masalah dia yang dihadapi dan apa kira-kira bagaimana cara dia mengatasi masalahnya itu. Jadi tanpa adanya paksaan. Jadi itu seperti itu. Nah, jadi restitusi bukan menebus kesalahan, bukan. Jadi restitusi itu melainkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Jadi makanya dalam kurikulum merdeka itu dikenalkan mengenai istilah kesepakatan kelas, ini juga ada istilah restitusi. Jadi restitusi itu seperti ini. Jadi ketika siswa ada masalah, makanya menanganinya pakai istilah restitusi. Apa itu restitusi? Dan kita dikenalkan mengenai istilah segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu ya, untuk restitusi ini kalau mengupas itu, kalau cuma 1 jam tidak selesai sebenarnya. Sebenarnya itu harus ada waktu sendiri untuk mengupas mengenai segitiga restitusi, ya kan? Tapi karena waktu kita terbatas, yang penting sekarang itu minimal satu mengenalkan, jika Bapak Ibu sudah tahu, minimal sebagai pengertian tentang apa itu restitusi, kesepakatan kelas dan lain-lain. Jadi dalam segitiga restitusi ini alurnya. Jadi alur itu tidak harus sesuai Bapak, tidak harus sesuai. Jadi tapi ini alur yang dianjurkan. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ini yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas apa yang kita lakukan. Maksudnya seperti ini. Maksudnya yang saya contohkan tadi, ada siswa saya yang jarang masuk, ya kan? Jadi ketika saya panggil, mengapa kau jarang masuk nak? Gitu. Jadi jawab dia main HP Pak. Jadi dia dengan muka ketakutan, takut
saya marah gitu. Jadi, oh cuma main HP, kami kira apa. Jadi dengan saya seperti itu, dia itu kaget. Mengapa kok Pak Guru tidak marah? Gitu. Jadi itu bahasanya itu menstabilkan identitas. Jadi buat suasana nyaman dulu. Jangan buat orang tertekan. Biasanya Bu, orang salah, ketika kita tuh bilang kau salah gini-gini, itu tambah emosi. Jadi suasana jadi tambah tidak terkendali. Jadi pertama kita stabilkan identitas dulu, kita buat dia suasana nyaman. Kita bilang, memang benar, tidak apa main HP itu. Karena semua orang pun itu suka HP, pernah main HP. Tidak hanya dirimu, saya pun sama, anak-anak pun sama. Ya. Jadi stabilkan identitas, buat suasana nyaman dan tenang. Kemudian ini, karena jadi kamu bukan satu-satunya orang yang bermain HP yang berkesalahan, ya kan? Semua orang pun pernah melakukan hal yang. Jadi dibuat suasana santai dulu supaya Pak dia merasa tidak tertekan, tidak merasa terintimidasi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi bukannya kita membenarkan enggak, tapi kita bilang seperti ini. Jadi HP itu jadi HP itu manfaatnya besar sekali bagi kita. Tapi tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Bisa jadi sisi positif atau sisi negatif. Jadi kita kasih masukan ke siswa. Ketika kita salah menggunakan HP, makanya jadinya kita seperti itu. Tidur sampai malam karena main HP, akhirnya siangnya jamak sekolah, ya kan? Sampai lupa makan, akhirnya sampai sakit. Jadi kita validasi tindakan dulu. Jadi bukannya kita mementingkan kesalahan, tapi kita usahakan dia itu paham bahwa bagaimana cara menggunakan HP itu dengan sebaiknya. Bagaimana cara dia itu menyikapi masalah dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga itu keyakinan kelas. Kami tanyakan, ketika kau jarang masuk, karena alasan takut kesiangan, kira-kira keyakinan kelas apa yang kau tidak kau lakukan? Kata dia, oh ya Pak, saya tidak datang tepat waktu. Kata dia, saya tidak menjadi siswa, saya bahasanya itu belum bisa menjadi siswa yang baik. Saya belum bisa menghargai konsekuensi. Jadi intinya seketika restitusi itu, ketika kita ada masalah di kelas terhadap siswa, jadi kita usahakan siswa bisa tahu, oh cara mengatasi solusi seperti ini. Jadi siswa itu lebih terdorong dari dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru itu jangan, oh kalau salah ini, hukumannya seperti ini. Jadi ketika kita bertemu siswa, kita harapkan posisi kita itu sebagai sebagai pengamat, juga sebagai manajer. Jadi ketika pengamat, ketika ada masalah kita ambil kesepakatan. Ketika manajer ya seperti ini. Ketika ada masalah, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Jadi intinya agar siswa dapat menyadari kesalahannya dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan dari dalam dirinya sendiri. Jadi itu materi dari kami. Jadi sudah terakhir ini materi segitiga restitusi. Jadi intinya dalam kurikulum Merdeka, ketika kita ingin membuat suasana yang baik di kelas, yaitu yang pertama mengenai kita memahami teori motivasi, yang kedua mengenai kesepakatan kelas, yang ketiga kita menggunakan restitusi, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Jadi mungkin itu pemaparan dari kami. Mungkin seandainya ada kecepatan, saya memaparkan atau saya salah mengucapkan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sebelum kami tutup, ini adalah note dari saya untuk motivasi saya pribadi.
Jangan berharap membuat perubahan besar. Jika perbuatan yang kecil saja tidak pernah kita lakukan. Jadi, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Jadi saya tutup sekian pemaparan materi saya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal yang dapat saya tarik dari pembicaraan beliau, bahwa disiplin positif ini adalah sebuah pendekatan yang dilakukan bukan hanya satu cara ya, berbagai cara untuk bisa menanamkan tanpa paksaan kepada pihak yang diutamakan, yaitu siswa kita dalam hal ini. Kemudian ada restitusi juga yang walaupun secara singkat kita dapat gambaran bagaimana ini merupakan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa kita, bagaimana dia ibaratnya tuh belajar daripada kesalahan. Dan di sini juga Pak Anwar, kita simpan dulu, sudah banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya nih. Ya, terima kasih jempol dan tepuk tangannya. Ya, berarti ini menandakan bahwa yang hadir pada hari ini tidak ngantuk-ngantuk amat ya Bu ya. Soalnya ini jam-jamnya istirahat. Jadi terima kasih sekali yang sudah memberi respon. Oh ya, sebelum kita masuk pada materi yang kedua, saya ingin sekali Bapak Ibu melihat muka Bapak Ibu. Bolehkah membuka layar kameranya? Kita coba untuk sesi foto dulu, dokumentasi sebelum kita masuk pada materi yang ini yang untuk di Gimet ya, mohon maaf yang di YouTube, tapi semangat yang live streaming YouTube. Jadi ketengahan di materi yang kedua. Ya. Oke Bapak Ibu sudah nampak sesi setelah panelis kita yang kedua menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan langsung kepada pemaparan materi yang kedua, yaitu ini terkait dengan yang akan disampaikan oleh Bapak Taufani SPD. Beliau ini merupakan salah satu guru penggerak kami, andalan kami juga di angkatan ke-7, di mana beliau ini saat sekarang sedang bertugas di SDN 10 Mendawalida, Kecamatan Seponti tepatnya. Jadi Pak Taufani nanti akan menyampaikan kepada kita semua berkaitan tentang bagaimana posisi kontrol. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya pada live chat kami kirimkan link, dan juga di grup WA kita ya, juga kami sediakan link juga. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat dipersilakan melalui form tersebut. Baiklah, tanpa menunggu lagi kita langsung saja. Pak Taufani sudah hadir ya? Oke, sudah. Oke, sudah. Sudah Pak Taufani, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hebat yang hadir pada kesempatan hari ini di kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Kayong Utara. Jadi pada siang hari ini saya sangat beruntung sekali karena mendapatkan kesempatan dari komunitas kami ya, atas kepercayaan kawan-kawan, di mana pada siang hari ini saya bisa belajar untuk menyampaikan sedikit materi berkaitan dengan disiplin positif, di mana nanti saya fokus hanya pada apa tadi tema kita hari ini ya Pak Ibu? Lupa nih temanya. Ya, jadi tema pada hari ini yaitu menuju sekolah yang lebih baik melalui disiplin positif dengan pendekatan prestasi. Ya. Jadi izinkan saya pada kesempatan ini akan share screen dulu.
Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya. Sudah ya. Oke. Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang ini yaitu tentang posisi kontrol guru, di mana kaitannya tadi dengan penerapan budaya disiplin positif ya, yang akan kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufani, saya berasal dari SD Negeri 10 Mendawalidah, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara. Saya merupakan guru penggerak angkatan ke-7 ya, dari Kabupaten Kayong Utara. Oke, langsung ke materi yang akan saya sampaikan. Sebelum saya sampaikan materinya, karena tadi Bu Desi sudah memberikan pantun, saya coba juga akan menyampaikan sedikit pantun ya. Tadi hampir saja kelupaan ini pantunnya. Pantunnya adalah bawa sarung untuk menangkap ikan. Datang saudara bergabung saya. Semoga webinar ini beri makna. Nah, berkaitan dengan posisi kontrol guru tadi yang sudah sedikit disinggung oleh pemateri pertama, yaitu bahwa di posisi kontrol guru itu ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebelum sampai ke materi, kita bahas materi tersebut, di sini saya akan memberikan contoh kasus, ya, di mana contoh kasus ini adalah, saya bacakan ya, waktu menunjukkan pukul 7:20, dan Andi baru saja sampai di depan gerbang sekolah SD Maju Jaya. Padahal berdasarkan tata tertib sekolah telah tertulis bel masuk sekolah yaitu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara itu di depan gerbang sekolah ada seorang guru piket bernama Ibu Putri. Nah, bila Anda adalah Ibu Putri, apakah yang akan Anda lakukan terhadap kasus Andi tersebut? Nah, jadi apabila kita ya, atau Bapak Ibu semua ya, pada posisi Ibu Putri ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh ditulis di kolom chat, atau mungkin ada yang mau langsung menyampaikan lewat raise hand dulu juga boleh. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu ketika pada posisi Ibu Putri ya. Ini kaitannya dengan refleksi juga kita hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu itu posisi kontrolnya itu biasanya ya yang dominan itu di posisi mana? Boleh dituliskan di kolom chat, atau mungkin yang mau langsung memberikan komentar. Boleh Bu Desi langsung beri kesempatan komentar lewat resen atau lewat chat aja Bu. Oke, di sini yang sudah resen ya ada Bu Sitmahanti. Apakah mendengar suara saya, Bu? Oh, ini ya dari beberapa itu ya chat ya. Di sini ada yang berkata, iya, bahwa sebentar. Saya dari atas dulu. Dari Bu Fauzia bilang bertanya dulu apa sebabnya terlambat. Seperti itu ya. Ya, Bu Eni, apakah ingin menyampaikan sesuatu? Gimana? Oke. Silakan Bu Eni. Oke. Kemudian ada kalau dari iya, komentar dari Idar Fatilah. Ya, mengajukan pertanyaan kenapa terlambat. Ya, sama juga dengan
Permayentis juga bertanya apakah penyebab keterlambatan. Ya. Oke, kalau dari konsep ini kebanyakan mereka akan menanyakan kenapa terlambat. Nah, cuman setelah menanyakan kenapa terlambat, berikutnya itu apa yang akan dilakukan? Apakah mungkin dia marah atau bagaimana? Oke, ada yang raise hand, silakan Bu Sitma Hanti. Mungkin bisa memberikan komentarnya atau tanggapannya berkaitan dengan kasus yang saya sampaikan. Oke. Kalau tidak ada, kita langsung saja ke materi berikutnya aja ya. Kita cukupkan aja yang di kolom chat. Jadi dalam program disiplin positif yang berfokus pada mereka dalam menerapkan disiplin di kelas. Dalam teorinya, Diana Gosen menekankan bahwa disiplin harus efektif, berpusat pada murid, dan mampu membantu murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, seperti yang sudah disampaikan di narasumber pertama tadi, bahwa disiplin positif ini merupakan pendekatan yang berkaitan dengan penerapan disiplin dari dalam diri anak. Jadi supaya anak tersebut, anak didik kita itu akan menerapkan disiplin itu berdasarkan motivasi, yaitu motivasi yang intrinsik ya, tanpa memikirkan atau menghiraukan adanya hukuman ataupun penghargaan yang akan didapatkan ya. Berikutnya, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol guru yang diterapkan seorang guru, yang tua maupun atasan, kaitannya dengan pekerjaan ya. Dalam melakukan kontrol, kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Langsung saja kita bahas yang pertama, penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi pada posisi penghukum ini, guru ataupun orang tua ataupun semua orang itu bisa saja menggunakan hukuman berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kalau kaitannya dengan hukuman fisik itu berarti yang hukuman yang diberikan berupa terkait dengan fisik. Misalkan anak disuruh push up, disuruh lari mengitari lapangan, ataupun lainnya yang berkaitan dengan fisik ataupun badan si anak. Sementara kalau hukuman verbal itu adalah hukuman atau kekerasan terhadap perasaan dengan mengeluarkan kata-kata, bisa kata-kata kasar yang tanpa menyentuh fisik, ataupun berupa ancaman, ataupun fitnah, ataupun menghina, ataupun bisa juga dengan membesar-besarkan masalah. Nah, jadi pada posisi penghukum ini guru ya, kaitannya dengan guru kita biasanya, kalau pendapat pribadi saya, rata-rata banyak guru masih berada pada posisi penghukum ya. Sedikit-sedikit main hukum, walaupun itu hukuman yang sifatnya ringan ya. Kemudian berikutnya, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu
pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini kata-kata yang biasa diucapkan atau dilakukan oleh seorang guru yang berada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi, guru tersebut menganggap bahwa cara yang paling baik itu adalah cara si guru tersebut, ya, di mana si siswa ataupun anak itu harus mematuhi cara si guru yang berada pada posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Kata-katanya biasanya kasar, nadanya tinggi, ya. Berikutnya, nah ini ciri-ciri posisi kontrol seorang guru pada posisi penghukum, yaitu pertama nada suaranya tinggi, kemudian dari bahasa tubuhnya itu biasanya matanya melotot, ya, bisa juga menggunakan jari untuk menunjuk si anak. Kemudian biasanya juga dengan menghardik, ya. Kemudian bagaimana hasil, ya? Hasil dari posisi seorang guru sebagai penghukum, ya. Jadi ketika guru berada posisi penghukum, ya, suka menghukum, marah-marah kepada anak, kemungkinan yang didapat adalah murid akan marah, kemudian akan dendam atau bersifat agresif. Seperti contoh tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama, bahwa banyak kejadian sekarang ini murid yang melawan terhadap guru, mungkin karena si murid tersebut merasa memiliki dendam, ya, karena menyimpan perasaan dendam kepada guru tersebut, sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang melanggar hukum, ya, seperti banyak kasus guru tadi, seperti guru dikeroyok, kemudian guru di ketapel sama orang tua. Ada juga kemarin kasus siswa membakar sekolah. Nah, itu sebagai salah satu akibat dari posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Padahal hukuman ini akan menyebabkan murid menjadi marah, dendam. Jadi murid ketika dihukum itu bisa juga akan melaksanakan apa yang menjadi kemauan si guru tersebut. Akan tetapi anak tersebut motivasinya itu karena adanya ancaman. Motivasinya karena motivasi ekstrinsik, ya, yang eksternal, ya, bukan intrinsik. Bukan motivasi berasal dari diri si anak tersebut. Oke, berikutnya, posisi berikutnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Aduh, agak lelet nih. Ya, jadi posisi kontrol berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, berbeda dengan pada posisi kontrol penghukum. Kalau penghukum tadi suaranya tinggi, nadanya keras, ya. Tapi kalau pada pembuat rasa bersalah itu guru akan menggunakan suara yang lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi pada posisi seperti ini, pada posisi pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan memanggil ataupun menyuruh anak tersebut menghadap gurunya ketika si anak tersebut berbuat salah. Jadi tanpa diketahui oleh orang lain, ya. Jadi di tempat yang sepi, yang hening, sehingga guru tersebut bisa menyampaikan apa yang menjadi kesalahan tersebut. Akan tetapi kata-kata yang digunakan itu
akan membuat si anak tersebut merasa bersalah, merasa gagal, ya. Kata-kata yang keluar dari si guru tersebut itu contohnya misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi kata-kata yang digunakan guru tersebut itu akan membuat si anak itu merasa bersalah, merasa telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga anak tersebut akan merasa bersalah tadi, akan menyendiri biasanya, ya, karena sudah menjadi anak yang gagal atau mengecewakan orang lain. Kemudian di posisi pembuat rasa bersalah, ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ini, ya, ciri-ciri pembuat rasa bersalah yaitu nada suaranya memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuhnya itu biasanya akan merapat kepada anak, jadi mendekat kepada anak, ya. Kemudian dengan sikap yang lesu. Ini ciri-ciri seorang guru yang berada pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Berikutnya, bagaimana hasil dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Ya, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, ataupun mungkin orang-orang di sekitarnya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, pada hasil yang diakibatkan oleh si guru pembuat rasa bersalah ini, ya, kadangkala sikap yang seperti ini akan lebih berbahaya, ya, daripada posisi sikap penghukum, karena emosi ataupun perasaan, ya, akan tertanam rapat dalam diri si murid, ya. Jadi si murid ini bisa jadi akan memiliki rasa dendam, ya, sama seperti pada posisi penghukum, bahkan malah bisa lebih berbahaya, ya, daripada ketika guru memberikan hukuman secara langsung, ya. Karena si murid ini merasa sudah menjadi orang yang gagal, ya, menjadi orang yang tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kita lanjut ke posisi berikutnya. Maaf, ini agak sedikit lelet, ya. Berikutnya adalah posisi teman, ya. Guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatifnya adalah bila guru tidak membantu murid, maka si murid akan merasa kecewa dan biasanya tidak mau berusaha lagi. Jadi pada posisi teman, si guru ini biasanya akan lebih dekat, ya, lebih dekat dengan anak, sehingga tidak menyakiti seperti pada posisi penghukum maupun pembuat rasa bersalah, ya. Akan tetapi si guru ini akan tetap berusaha untuk mengontrol anak tersebut, ya, mengontrol dengan persuasi. Akan tetapi pada posisi ini bisa menyebabkan dua hal, yaitu bisa positif dan juga bisa negatif. Positifnya tadi yaitu adanya kedekatan dengan antara guru dengan anak, ya, adanya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
Akan tetapi negatifnya adalah murid biasanya akan merasa gantung, ya, ketergantungan dengan si guru, sehingga si anak atau murid tersebut biasanya akan melakukan sesuatu karena adanya bantuan si guru. Sementara ketika si guru tidak mau membantunya, maka si murid bisa jadi akan kecewa sehingga tidak mau berusaha lagi untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh guru. Berikutnya, guru pada posisi teman biasanya akan demi Bapak ya. Ayo ingat bantuan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak. Itu akan menjadi lebih kurang sopan ya, sebagaimana halnya masa sekarang ini anak-anak itu bisa terasa lebih dekat dengan guru, akan tetapi berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Mungkin kita sekolah ya, kita ketemu dengan guru aja sudah ada yang mungkin takut, akhirnya menghindar ya. Tapi kalau sekarang anak ketemu dengan gurunya malah mungkin bukan salah, malah yang dikatakan, "Oi Pak, apa kabar? Hai bro." Ada juga bisa seperti itu, apalagi mungkin yang kelas-kelas tinggi di SMP ataupun SMA. Kemudian bagaimana ciri-ciri guru sebagai teman? Ciri-cirinya adalah nada suaranya yaitu ramah, akrab, dan biasanya pastinya itu adalah suka bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya merapat pada murid, yaitu mendekat, kemudian senyum jenaka. Ini ciri-ciri guru yang pada posisi teman. Biasanya yang pasti adalah suka bercanda. Nah, posisi guru sebagai teman ini bisa dibilang adalah posisi guru yang paling disukai oleh anak-anak ya, karena anak-anak akan merasa dekat dengan gurunya ya, tanpa adanya batasan. Tetapi kembali lagi tadi, dampak negatifnya adalah jadi guru akan berikutnya ciri-ciri guru sebagai seorang manajer. Jadi kata-katanya itu adalah nadanya suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat kepada anak. Jadi ketika pada posisi manajer ini guru tidak akan menggunakan nada suara yang keras, tidak akan membentak ataupun marah. Hasil dari ketika guru berada pada posisi manajer, yaitu murid akan memahami permasalahan, kemudian murid akan menjadi bertanggung jawab, kemudian murid akan mencari solusi atas permasalahannya dengan bimbingan sebagai seorang guru, yaitu pada posisi manajer, di mana hasil yang didapat yaitu murid akan lebih memahami sebuah permasalahan. Jadi ketika murid mengalami permasalahan atau berbuat kesalahan, itu akan lebih cepat memahaminya karena si guru tersebut menggunakan posisi sebagai seorang manajer. Kemudian murid akan menjadi lebih bertanggung jawab, sehingga serta si murid bisa mencari solusi atas permasalahannya.
Kemudian terakhir, nah jadi dari 5 posisi kontrol seorang guru, tujuan akhirnya atau posisi ideal bagi seorang guru adalah ketika pencapaian pada posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan nyaman. Jadi pada posisi manajer ini, seorang guru nantinya bisa menciptakan suasana yang nyaman pada 5 posisi kontrol guru yang bisa saya sampaikan. Berikutnya nanti kita bisa berdiskusi bersama ya berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan dari Pak Anwar juga saya. Kemudian nanti di sini bukan berarti saya ataupun Pak Anwar yang harus menjawab semua pertanyaan ataupun mungkin pendapat dari kawan-kawan semua. Kan tetapi nanti saya harapkan semua kawan-kawan yang hadir pada kesempatan hari ini juga bisa memberikan komentarnya ataupun tanggapannya ketika ada kawan yang bertanya. Sebelum memasuki tanya jawab, saya akan sedikit memutarkan video berkaitan dengan posisi kontrol guru. Jadi, bentar ya. Nah, pada posisi kontrol yang sudah saya sampaikan tadi, ini saya akan video. Nanti Bapak Ibu bisa memberi tanggapan bagaimana posisi kontrol yang digunakan oleh si guru tersebut terhadap suatu permasalahan si anak ya. Nanti bisa memberikan tanggapannya secara langsung ataupun melalui kolom chat. Ya. Bapak Ibu sambil menunggu boleh silakan mengisi absennya ya Bapak Ibu. Sebentar saya bagikan ke live chat yang ada di Gmeet. Kemudian nanti yang ada di Itu streaming. video pertama ya berkaitan dengan posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tanggapannya nanti ataupun sekarang di kolom chat yang sudah tersedia. Itu Pak, enggak timbul. Kemudian video berikutnya. Nih, atau apa nih? Dengar suara saya Pak? Halo? Halo Pak Topani? Halo Pak Topani, sepertinya ada gangguan teknis ya? Jelas Lucy. Sepertinya Pak Topani tidak mendengar saya ya? Halo? Pak? Ya, Pak Topani, apakah mendengar saya? Jadi Bapak
Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin nggak muncul ya videonya. Iya, tidak muncul Pak. Ya, kita atau bagaimana nih? Gimana? Muncul nggak videonya Bu? Udah sih. Tidak muncul Pak, tidak muncul. Videonya tidak muncul, sayang sekali nih. Halo? Halo, Apakah ya tidak muncul. dengar suara saya? Suara Bapak muncul, tapi videonya tidak ada. Dari Gimana, gambar Dedi? sampai ke suara nggak? Oh, langsung kita lanjut ke sesi diskusi ya. Ada suaranya ya, Bu? Ya, jadi saya ulangi Bapak Ibu, kami sudah menampung beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian melalui Google Form di link chat. Izinkan saya untuk mempresentasikan. Ya, si Pak Agus responnya. Jadi ini Bapak Ibu ada pertanyaan pertama yang kami dapatkan dari Bu Desi ya. Tapi permasalahan hampir semua di sekolah-sekolah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, ini dari Bapak Abdul Khoir. Pertanyaannya adalah, kan guru tidak dibenarkan untuk menghukum. Jadi contoh hal harus kita lakukan seperti apa? Dan bagaimana cara mengatasi siswa ya? Iya. Pak Topani? Ya, silakan. Halo. Aku renek suaranya ya? Ya, kan. Pak Topan, bila saya menghadapi siswa yang kurang minat belajar, terima kasih. Desi atas waktunya, juga terima kasih kepada siapa? Ibu Deci itu, Sahriana Panggabean SPD. Jadi, mengenai masalah belajar itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Kadang kan beda kelas, beda situasi dan kondisi. Terus terutama juga mengenai minat belajar siswa yang kurang. Jadi kita kembali ke masalah itu ya, masalah teori motivasi tadi. Jadi untuk saya pribadi, saya biasanya itu membuat apa itu namanya rubrik. Jadi kita tanyakan ke siswa, mengapa kalian minat belajarnya berkurang itu penguasaan materi. Jadi misalnya kan pelajaran matematika gitu kan, ada sesuatu kurang memahami, tidak menguasai, akhirnya apa? Mereka itu malas untuk berangkat. Jadi biasanya itu mereka itu penguasaan materinya kurang. Biasanya siswa itu yang suka materi pelajaran, mereka itu rajin berangkat seperti itu. Pertama itu, kedua mengenai kondisi sekolah, kondisi kelas yang menyenangkan. Jadi kalau untuk saya pribadi, ciptakan suasana kelas yang menyenangkan, semenyenangkan mungkin, tapi sesuai dengan aturan. Jadi ketika siswa senang, otomatis mereka itu akan semangat. Bayangkan Bapak Ibu ya, seandainya kelas itu membosankan, gurunya tidak bisa membuat suasana happy. Ibaratnya gini Bapak Ibu, anak kasih makan ayam goreng. Hari pertama dia suka. Hari kedua makan ayam goreng agak suka. Hari ketiga, hari keempat, kalau tiap hari ayam goreng, kira-kira gimana perasaan anak? Jadi bosan ya Pak ya? Ya, jadi dalam suasana belajar pun sama. Pertama, ciptakan suasana menyenangkan, jadi anak merasa nyaman. Terus kemudian buat pembelajaran itu yang menarik. Jadi menarik itu kan banyak macam. Ada permainan. Kalau dalam kurikulum mereka ada diferensiasi juga. Jadi jangan melulu belajar di kelas. Jangan monoton dengan materi yang gitu aja. Gunakan metode seperti yang bervariasi. Intinya seperti itu. Jadi supaya anak minat belajar. Jadi buat bahasa itu rubrik dulu pertanyaan kepada mereka. Apa yang buat mereka itu minat belajar. Tapi kalau untuk saya pribadi, buat suasana menyenangkan dulu di kelas, kemudian kita ngasih pembelajaran yang bervariasi. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Iya, terima kasih banyak Pak Anwar. Jadi sangat menarik sekali lah. Intinya kita harus mengetahui dulu, selalu merefleksi kegiatan pembelajaran kita ya Pak. Jadi kita tahu minat belajar dari peserta didik itu di mana aja, kemudian ciptakan suasana yang menyenangkan. Oke, selanjutnya kita pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini dari Bapak Abdul Khoir nih. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya.
kan guru tidak dibenarkan untuk menghukum. Jadi contoh hal harus kita lakukan seperti apa dan bagaimana cara mengatasi siswa yang keras kepala. Oke, bagaimana? Iya. Kalau langsung ditanggapi, Pak, silakan. Ini saya atau Pak Topan yang nanggapi ini? Topan ini sepertinya sudah terlempar. Ya. Ya, saya coba menanggapi, Bu ya. Terima kasih kepada Bapak Abdul Khair. Jadi memang kita itu di kelas bertemu dengan kondisi anak yang ternyata berbeda-beda, ya kan? Jadi kita sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran, kita sebagai guru itu kadang punya cara masing-masing, cara mengatasi kondisi karakter siswa tersebut, siswa yang keras kepala. Jadi memang kadang kita itu merasa dalam nurani kita merasa tidak setuju ketika hukuman itu tidak ada, tidak boleh dilakukan. Tapi mungkin ada beberapa alasan sehingga kalau bisa hukuman itu tidak dilakukan. Jadi bagaimana cara mengatasi siswa keras kepala itu? Jadi siswa, ada tipikal siswa itu ketika dia salah, ketika kita bahasanya itu menjelaskan kesalahannya, dia tidak terima, ada seperti itu. Jadi intinya setiap guru itu punya cara masing-masing. Jadi ketika ada sifat keras, kita jangan melulu kita kasih dengan kekerasan, dengan aturan. Jadi mereka itu punya alasan masing-masing. Coba kita tanyakan alasannya seperti apa, alasannya mengapa dia seperti itu. Jadi kita coba pendekatan. Kami ketika saya di kelas itu mengamati siswa, jadi kami coba pahami karakter mereka. Ketika mereka itu seperti ke arah keras kepala, jadi kita tidak serta-merta dengan dengan kata-kata keras kepala itu tidak bisa. Jadi intinya kita ada pendekatan dengan siswa, terus kita komunikasi dengan baik. Insya Allah kalau kita komunikasi bagus, kita ngobrol, bagaimana kesehariannya, bagaimana di rumah tangga. Dengan seperti itu kan kita bahasa itu canda langsung observasi. Terus dia juga akhirnya dengan mengenal kita otomatis dia rasakan itu ada. Gitu. Jadi bahasanya itu kita pendekatan dulu kepada dia. Terus bahasa itu kita jalan komunikasi dengan baik. Terus seandainya ada masalah, ya barangkali dengan komunikasi kita itu dia lebih terbuka. Pertama itu, kemudian memang jika masalahnya agak serius, kita komunikasikan dengan pihak sekolah, barangkali guru-guru yang lain juga punya solusi itu. Kemudian kita juga komunikasikan dengan wali murid yang bersangkutan. Jadi intinya itu kita bangun komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan antara juga dengan wali murid. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak Desi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak atas tanggapan dari Pak Anwar. Intinya balik lagi ke restitusi ya Pak ya. Jadi posisi kontrol kita sebagai manajer menyadarkan kembali seperti apa sesuai dengan keyakinan kelas yang mungkin telah dibentuk atau keyakinan sekolah yang telah dibentuk bersama dan guru. Oke, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan ketiga. Ini dari Ibu Ika Sulistiwati. Ya, mohon izin bertanya Pak Anwar. Oh, Pak Anwar lagi nih. Ya, saya lagi. Iya, berarti materinya menarik nih. Kesepakatan kelas yang dilakukan hanya wali kelas saja, boleh dilakukan setiap guru mata pelajaran. Bagaimana jika setelah melakukan kesepakatan kelas, kemudian siswa ada yang melanggar kesepakatan tersebut? Apakah boleh memberikan konsekuensi berupa sanksi yang telah disepakati bersama? Terima kasih. Jadi itu pertanyaan dari Ibu Ika. Silakan Pak. Kalau ada teman yang lain ingin memberi tanggapan dulu, boleh raise hand. Tapi beliau nanya ke saya, Bu Desi. Oh iya. Jadi saya apresiasi ini. Ini memang pertanyaan yang bagus. Saya coba amati ya Kak Desi ya. Jadi kesepakatan kelas, apakah hanya dilakukan wali kelas saja, atau boleh dilakukan setiap guru mata pelajaran? Bagaimana jika setelah melakukan kesepakatan kelas, kemudian siswa ada yang melanggar kesepakatan tersebut? Apakah boleh memberikan konsekuensi berupa sanksi yang telah disepakati bersama? Terima kasih, itu pertanyaan yang bagus. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya dilakukan oleh wali kelas,
boleh dilakukan juga oleh guru kelas. Kenapa? Oh, guru mapel. Kenapa? Kadang setiap orang itu kan punya cara masing-masing, Bu. Jadi minimal misalnya wali kelas 1 sama wali kelas 2 beda kan? Wali kelas 4 sama wali kelas 5 beda. Ada juga wali kelas 4 dengan guru mapel beda juga. Nah, jadi sepakatan kelas itu boleh dilakukan guru mapel, boleh dilakukan oleh juga oleh guru kelas. Jadi intinya itu apa? Intinya itu mereka itu siswa itu nyaman, Bu, gitu. Jadi ketika ada melanggar, ya kita jelaskan. Nah, ini kan konsekuensinya adalah kalian buat kemarin. Jadi ketika kalian melanggar apa konsekuensinya? Jadi dengan seperti itu siswa itu merasa tanggung jawab. Jadi seperti itu. Jadi kesempatan kelas bisa dilakukan oleh guru kelas, juga bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran. Itu tergantung masing-masing dari guru kelasnya. Bisa juga guru kelas dan guru mapel itu komunikasi bisa juga seperti itu. Terima kasih Bu Desi, semoga jawabannya membantu. Iya, terima kasih. Masih ada 3 menit lagi sebelum kita tutup ya Pak ya. Mungkin satu lagi boleh ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fauziah, SPD. Bagaimana caranya untuk mengatasi masalah siswa yang tidak suka masuk di jam pelajaran? Jika guru mendekati atau menasehati, dia hanya diam saja. Dan jika mendatangi ke orang tuanya, dia malah meminta kita untuk mengajar atau menasehati anaknya tersebut. Seperti berserah kepada guru, namun dari orang tua nggak terlalu memperdulikan anaknya. Solusi terbaik seperti apa? Ini pertanyaan yang bagus dari Bu Fauziah. Terima kasih Bu Fauziah. Dari pertanyaan kita di kelas itu selalu ada ada masalah masing-masing. Jadi untuk jawaban saya itu belum tentu sama dengan jawaban yang diingat oleh Bu Fauziah. Kenapa? Kelas kita itu beda-beda. Tapi minimal kita itu bahasanya itu menyamakan persepsi seperti itu. Jadi kadang ada siswa yang ogah-ogahan masuk jam pelajaran, ya kan. Kadang kita sampai letihnya itu kita tanya orang tuanya, hal apa? Anak saya kasih tahu Bunda seperti itu, bapaknya saya nyerah biar bapak yang ngajar. Kan banyak seperti itu kan. Jadi ya intinya kalau saya pribadi saya selalu melakukan pendekatan. Jadi intinya itu kita jangan sampai menyerah. Kalau kita menyerah, orang tuanya menyerah, terus siapa lagi yang akan mendidik dia? Ya kan? Jadi intinya apapun masalahnya, ya kita intinya itu komunikasi yang baik dengan siswa, pendekatan yang baik seperti itu. Juga seandainya kita tidak bahasanya itu, bisa juga kita itu minta pendapat dengan guru-guru yang lain bagaimana solusinya. Intinya itu setiap orang itu punya cara masing-masing, ya kan? Cara saya pun belum tentu benar bagi cara Bu Fauziah. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya tuh di kelas saya itu selalu membangun komunikasi yang baik. Jadi ini misalnya anak ini solusinya seperti ini. Karena kan solusinya beda-beda. Anak seperti ini solusinya seperti intinya kita mencoba memahami karakter siswa, ya kan? Insya Allah dengan pendekatan yang baik, insya Allah akan kita peroleh solusi. Terus masalah tidak suka masuk jam, ya kita mungkin juga anak itu bosan dengan pelajaran kita atau tidak suka dengan materi yang kita ajarkan. Memang dia itu tidak menguasai. Jadi kita bahasanya itu kita membuat bahasanya itu rubrik kecil-kecilan apa masalahnya seperti ini. Nanti kita tarik kesimpulan dengan seperti itu minimal kita tahu solusinya seperti ini. Jadi intinya ya jangan bosan-bosan jangan bosan-bosan kita selalu mendampingi siswa ya apapun kondisinya jangan sampai menyerah, itu saja. Lakukan pendekatan yang baik, komunikasi yang baik seperti itu. Terima kasih Kak Desi. Iya, terima kasih panjang lebar kali tinggi ya Pak Anwar untuk menjelaskannya. Kita cukupkan saja ya Pak Anwar. Nah, jadi